Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Dewi Putri dengan NIM 124210117. Presentasi kali ini untuk memenuhi UAS pengelolaan sampah Fakultas Teknik dari Prodi Teknik Lingkungan dari Tegal 1. Di sini akan membahas mengenai lanjutan soal UTS kemarin. Langsung saja. 1. Penilaian kondisi awal. Apa jenis dan volume sampah yang dihasilkan di sekitar tempat tinggal mahasiswa setiap hari? Jawabannya, sampah dibagi menjadi dua, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik terdiri dari sampah makanan dan dedaunan, sedangkan sampah anorganik terdiri dari plastik, kertas, botol styrofoam, dan lain-lain. Untuk volume sampah yang dihasilkan kisaran kurang lebih 1 kg per hari. Lalu soal yang kedua, bagaimana sistem pengelolaan sampah saat ini di area tempat tinggal mahasiswa? Apakah ada fasilitas daur ulang yang tersedia? Jawabannya, tidak ada fasilitas daur ulang, adanya petugas kebersihan yang mengangkut sampah-sampah di setiap rumah di setiap harinya. Mungkin nggak setiap hari ya kalau di rumah saya, karena satu minggunya bisa ditarik sampahnya itu 2-3 kali dalam seminggu. Untuk pernyataan yang nomor 2, pemahaman dan tantangan. Pertanyaan pertama, apa saja kendala utama dalam pengelolaan sampah di sekitar tempat tinggal mahasiswa? Jawabannya, kurangnya lahan di sekitaran perumahan untuk mendaur ulang sampah, dan mungkin emang di rumah saya itu emang kurang lahan ya, karena udah dari bawaan dari sananya fasilitasnya sedemikian. Dan insya Allah mungkin ada pergerakan dari pihak kampung ya. Untuk pertanyaan nomor 2, sejauh mana kesadaran dan partisipasi penduduk setempat termasuk mahasiswa dalam upaya pengelolaan sampah? Jawabannya, masih banyak masyarakat yang belum memiliki kesadaran dan kepedulian mereka terhadap lingkungan. Dan contoh kecil yang bisa diterapkan yakni membuang sampah pada tempatnya. Ya mungkin hanya itu ya yang selalu menjadi topik permasalahan. Kalau nggak dibuang di drainase atau nggak di kali, karena rumah saya dekat kali ya. Pernyataan nomor 3, pengembangan solusi. Pertanyaan pertama, bagaimana cara meningkatkan efisiensi pengumpulan dan pengomposan sampah di sekitar tempat tinggal mahasiswa? Jawabannya, tidak membiarkan sampah menumpuk di sungai, selalu membersihkan drainase bila karena menumpuk dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Itu pasti ya, menimbulkan bau yang tidak sedap. Makanya selalu diadakan kerja bakti bersama. Mungkin programnya bisa 1 bulan, kalau enggak seminggu 2 kali. 1 bulan 2 kali untuk pencegahan. Apa saja metode inovatif untuk mengurangi produksi sampah seperti strategi pengurangan, penggunaan kembali, dan daur ulang? Jawabannya, memperlakukan pemilahan sampah agar mudah didaur ulang saat di tempat pembuangan akhir. Seperti sampah organik, dan limbah B3, sampah B3. Nomor 4, strategi komunitas. Pertanyaan pertama, bagaimana mahasiswa dapat berkolaborasi dengan produksi tempat untuk memperbaiki pengolahan sampah di lingkungan mereka? Jawabannya, bekerja sama dengan tim kebersihan lingkungan di desa atau perumahan.
Ya, dan juga dibantu oleh Karang Taruna dan warga juga, warga lain, nggak hanya warga tim kebersihan lingkungan, dan bisa juga dibantu dengan anak-anak Karang Taruna. Misalnya nomor 2, apa peran teknologi informasi dalam memfasilitasi partisipasi komunitas dalam inisiatif pengolahan sampah? Jawabannya mengadakan pertemuan singkat membahas persoalan tentang pengolahan sampah dan juga saling bertukar pendapat dengan masyarakat dan juga tim kebersihan lingkungan. Itu pasti ya, mengadakan pertemuan singkat itu karena ini juga untuk kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi saja. Selanjutnya, pernyataan nomor 5, pengembangan kebijakan. Pertanyaan pertama, apa saja kebijakan yang bisa diterapkan oleh pemerintah setempat atau lembaga pendidikan untuk mendukung upaya pengolahan sampah yang lebih baik? Jawabannya menegaskan kembali membayar iuran bulanan untuk pengangkutan sampah. Jika menunggak, tidak ada toleransi dan tidak diperkenankan untuk protes karena itu sudah kesepakatan bersama sebelumnya. Mungkin kalau di perumahan saya atau lebih tepatnya di RT saya ya, itu konsekuensi dari warga setempat. Bila melanggar, ya itu tadi konsekuensinya. Pertanyaan nomor 2, bagaimana kebijakan tersebut dapat disesuaikan untuk mengatasi tantangan spesifik di sekitar tempat tinggal mahasiswa? Jawabannya ada pertimbangan lain apabila ada masalah terhadap ekonomi masyarakat dan itu semua ditegaskan juga untuk kesehatan dan kenyamanan bersama. Dan sekali lagi ini ditegaskan untuk bersama ya, bukan pribadi. Untuk pernyataan nomor 6, edukasi dan kesadaran. Pertanyaan pertama, bagaimana cara terbaik untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pengolahan sampah yang baik di kalangan mahasiswa dan penduduk setempat? Jawabannya menyelenggarakan program edukasi dan pelatihan tentang pengolahan sampah, mengajarkan kepada manusia dan atau masyarakat setempat tentang pentingnya 3R, pemilahan sampah, dan pengolahan sampah yang ramah lingkungan. 3R itu sendiri yakni reduce, reuse, dan reuse ya. Reduce, nah itu semua pemilahan sampah. Mulai dari pemilahan, kemudian pengangkutan, setelah itu didaur ulang. Apa saja program edukasi yang bisa diimplementasikan untuk mengajarkan prinsip daur ulang dan pengurangan sampah? Jawabannya, mengadakan kerja bakti di setiap titik tempat yang sulit dijangkau masyarakat dan mengadakan pelatihan daur ulang dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Ini seperti pertanyaan dan pernyataan sebelumnya, bahwasannya akan ada kerja bakti di pertemuan seminggu 2 kali atau seminggu sekali dalam 1 bulan. Untuk pernyataan nomor 7, studi kasus dan perbandingan. Apakah ada contoh sukses pengolahan sampah dari komunitas atau negara lain yang bisa diadaptasi? Jawabannya, dari saya, di Jepang sampah plastik yang sudah dipadatkan bisa diolah menjadi barang fiber untuk bahan baku pakaian, sedangkan sampah botol kaca diolah menjadi bahan paving jalan atau botol kaca baru. Untuk pertanyaan nomor 2, bagaimana komunitas lain mengatasi tantangan yang sama dan apa yang bisa dipelajari dari mereka? Jawabannya, di Jepang, sampah diklasifikasi menjadi 8 jenis berdasarkan komponen penyusunannya. Bahkan satu botol plastik saja bisa menjadi 3 jenis sampah, yaitu sampah tutup botol, sampah label kemasan, dan sampah botol. Masyarakat harus memilah sampah plastik secara mandiri
kemudian membuangnya ke tempat sampah yang tepat. Ini kalau di Jepang ya. Kalau di Indonesia ya nggak tahu, mungkin segera bisa diberlakukan. Untuk pertanyaan terakhir nomor 8, pertanyaan pertama, pengembangan teknologi. 1. Bagaimana teknologi baru dapat dimanfaatkan untuk mendukung upaya pengolahan sampah di sekitar tempat tinggal mahasiswa? Jawabannya dengan cara recycling atau pembakaran, teknik pengomposan, mini komposter yang digunakan untuk fermentasi sampah organik menjadi kompos. Dan soal yang terakhir, apa saja inovasi terkini dalam teknologi daur ulang dan pengolahan sampah yang dapat diterapkan? Jawabannya ada bank sampah, mesin pirolisis, startup pengolahan sampah, TOSS, listrik kerakyatan, dan testing for change. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.